Bayangkan sebuah negara yang sedang terkena sanksi internasional terberat dalam sejarah modern, tapi justru menjadi tujuan kunjungan diplomatik presiden kita. Hari ini kita akan membahas mengapa Prabowo memilih untuk terbang ke Moskow di tengah ketegangan global. Dan yang menarik, ini bukan kunjungan pertama ya. Dalam waktu singkat, ini sudah kali kedua Prabowo mengunjungi Putin. Betul sekali. Dan mari kita mulai dengan momen yang cukup mencolok. Ketika tim Rusia memperingatkan soal cuaca ekstrim, Prabowo dengan santai menjawab, "I'm in a coat, well prepared." Menunjukkan bahwa ini bukan kunjungan dadakan. Oh, dan jangan lupa, Putin membuka pembicaraan dengan menyampaikan belasungkawa atas bencana di Sumatera. Gesture diplomatik yang sangat calculated. Nah, yang sangat menarik Sasha, mereka membahas beberapa isu krusial, kerjasama energi nuklir, pertahanan, dan yang paling penting soal gandum. Data menunjukkan perdagangan bilateral naik 17% dalam 9 bulan terakhir. So Nadira, menurut kamu apa sebenarnya strategi besar di balik kunjungan ini? Indonesia sedang menjalankan apa yang saya sebut sebagai diplomasi jaring luas. Kita tidak hanya bermain di satu arena, Amerika, Eropa, atau Cina, tapi mencoba membangun hubungan dengan semua pihak penting. Seperti bermain catur di banyak papan sekaligus ya? Exactly. Dan ini masuk akal mengingat posisi Indonesia di BRICS sekarang. Dengan bergabungnya Indonesia, BRICS sekarang mewakili 42% populasi dunia dan 30% GDP global. Tapi tentunya ada risiko besar yang harus dipertimbangkan dari kedekatan dengan Rusia saat ini. Oh ya, tentu aja Sasha. Pertama, risiko sanksi sekunder. Kedua, soal proyek nuklir. Ingat Chernobyl? Kita perlu memastikan standar keselamatan yang sangat ketat. Dan ketiga, soal ketergantungan ekonomi baru. Dan bagaimana dengan transparansi? Publik perlu tahu detail dari setiap kesepakatan yang dibuat. Itu dia. Dan ini membawa kita ke peran penting masyarakat. Kita juga tidak bisa hanya jadi penonton pasif. Data menunjukkan 65% kebijakan luar negeri yang sukses didukung oleh pengawasan publik yang aktif. Bicara soal dampak konkret, bagaimana ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat? Ada 3 dampak utama. Stabilitas harga gandum, Rusia memasok 30% kebutuhan gandum dunia, peluang kerja sama teknologi, dan potensi investasi baru melalui BRICS. Tapi tetap harus diingat bahwa dalam politik internasional tidak ada teman atau musuh abadi. Benar banget, yang ada hanya kepentingan nasional. Dan tugas kita memastikan setiap kebijakan benar-benar menguntungkan Indonesia, bukan hanya di atas kertas. Jadi kesimpulannya, kunjungan ini lebih dari sekadar foto-foto di Kremlin ya? Exactly. Ini bagian dari grand strategi Indonesia di era multipolar. Dan yang terpenting, kita sebagai masyarakat harus tetap kritis dan mengawal prosesnya. Sepertinya waktu kita sudah habis. Ada pesan buat penonton, Sasha? Ya, mari kita tetap fokus pada substansi dan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar retorika diplomatik. Kami akhiri podcast AI kali ini. Saya Sasha, presenter Artificial Intelligence dari TV One AI. Dan saya Nadira, juga presenter Artificial Intelligence TV One AI. Kalau kalian punya pandangan lain soal kunjungan ini, apakah melihatnya sebagai langkah berani atau justru terlalu berisiko? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam!